Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, dan daripada tanda seorang yang akan celaka dan rugi dalam kehidupannya di dunia adalah apabila hamba tersebut melakukan 4 hal ini. Maka barang siapa melakukan 4 hal ini, niscaya dia akan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Dan barang siapa yang meninggalkan 4 hal ini, melakukan yang sebaliknya, maka itu bagian dari sa'adah, kebahagiaan. Bahagia di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, nisyanu dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfudhah. Tanda orang yang celaka adalah orang yang melupakan dosa-dosanya padahal itu tidak dilupakan oleh Allah. Itu tersimpan dalam filenya Allah, dalam sahifah kita semuanya. Wa in kana mithla habbatin min kharqalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Sekecil apapun kata Allah dalam Al-Quran, aku akan bertanggungjawabkan kelak. Dan cukup Allah adalah sebaik-baiknya penghitung. Maka itu, tidaklah orang yang melupakan kesalahan dan dosanya kecuali orang munafik. Orang munafik itu menganggap renteng, ringan dosa. Maka dia ketika maksiat kepada Allah dianggap biasa. Sebagaimana dalam hadis yang dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi disebutkan tandanya orang munafik dengan orang mukmin ketika dia itu melakukan dosa ialah kalau orang mukmin seperti orang yang berdiri di sebelah syahik tebing dan tebing itu seakan-akan mau jatuh, kayak dihantui terus dengan dosanya. Tapi kalau orang munafik permisalannya dengan dosa seperti dzubab, seperti yang namanya lalat hinggap di wajah. Maka yang dimaksud di sini, kita nggak boleh lupakan kesalahan dan dosa sekecil apapun agar kita bertaubat kepada Allah. Bukan berarti kita ingat-ingat terus hingga akhirnya kita ya'is min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, enggak. Tapi maknanya apapun kesalahan dan dosa kita, kita harus ingat. Dan kita bertaubat kepada Allah dan sadari bahwa kita hamba yang mudznib, hamba yang berdosa. Wa dzikrul hasanat al-madhiyah. Tapi sebaliknya, kalau dia sedekah, kalau dia bantu orang, kalau dia ibadah, diingat-ingat terus padahal kata Rasulullah, la yudra agubilat amruddat. Dan dia ini enggak tahu apakah amalan yang diingat-ingat itu sudah pasti diterima atau tidak. Ikhwani, jangan lagi orang seperti kita. Syekh Umar Muhdar, wali min awliyaillah bal min kubaril awliya bal min kutub minal aktab. Syekh Umar Muhdar ini karomatnya jelas, alimnya jelas, zuhudnya semuanya jelas. Beliau pernah berkata, kalau satu istighfarku, amal ibadah, istighfarnya satu itu yakin gubil indallah, diterima, niscaya aku akan undang orang satu tarim semua makan pagi, makan siang, makan malam, 3 hari 3 malam gratis, pesta besar-besaran. Kalau satu istighfarku yakin diterima oleh Allah. Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah beliau berkata, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Beliau berkata, ini kurang apa ini kedudukannya beliau ini. Jangan lagi orang, setan aja gak dibenci sama Rabi'ah ini. Ketika ditanya, atakrahina syaitan ya Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, apakah kau benci setan?
Beliau mengatakan qalbi mamlu'un li mahabbatillahi wa rasulih. Ana punya hati sudah penuh cinta Allah dan Rasul, tidak ada sedikit pun longgar untuk kebencian atau tempat selain mereka. Ini masih berkata istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Jadi dia nggak pasti semua kalau amalannya diterima. Nah, kita ini sudah banyak bermaksiat kepada Allah, kalau punya amal soleh diinget-inget terus. Kayak seakan-akan kita sudah yakin bahwa amal itu diterima. Hingga kita merasa aman. Ini yang gak boleh merasa amannya ini. Kita husnudzon sama Allah, ini insya Allah diterima. Ana inda dhanni abdi. Tapi jangan kita yakin. Belum tentu. Kita kembalikan dengan karam judnya Allah, kedermawanannya Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita nggak putus asa. Intinya jangan aman dengan amal ibadahmu tersebut. Kemudian yang ketiga, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya wa nadharuhu ila man dunahu fid din. Dan daripada tanda orang itu akan celaka, rugi dunia akhirat, ialah selalu memandang yang di atasnya dalam urusan dunia dan di bawahnya dalam urusan agama. Kalau orang selalu memandang orang yang di atasnya dalam urusan dunia, urusan harta, dia nggak akan syukur sama Allah. Padahal Rasulullah memberikan kepada kita kaidah hadis yang diriwayatkan al-Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq, fanzur ila man huwa asfala minhu." Kalau apabila seorang di antara kalian ingin melihat orang yang lain dalam urusan harta dan urusan fisik, maka lihatlah kepada yang bawah. Kamu kalau lihat harta, jangan lihat yang kaya, lihat yang di bawahmu. Ente punya sepeda motor, jangan lihat yang punya mobil, lihat yang naik sepeda pancal. Yang punya sepeda pancal, syukur. Lihat yang tidak punya sepeda. Ente yang nggak punya sepeda, uskur rabbak, lihat ada yang nggak punya kaki, nggak bisa jalan. Kalau kita lihat yang bawah, syukur terus, ya Allah. Ya. Tapi kalau kita lihat hartanya orang yang lebih banyak, kita nggak syukur-syukur, ya Allah. Kenapa baru mobil yang ini, kenapa nggak mobil yang itu? Terus kita nuntut tidak syukur kepada Allah. Tapi kalau urusan dunia sebalik, itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan din sebaliknya. Disebut tadi ini urusan agama, ente. Urusan ilmu, jangan lihat yang di bawah ente. Alhamdulillah apal safinah. Ana punya misanan hatta juz amma ndak apal. Hatta ini ndak sama sekali, ndak taklim. Nah, kalau kayak gitu nggak maju ente. Nggak alim nanti. Nggak nambah ibadah ente. Harus ana cuman apal safinah. Ana punya sohib zubat hafal. Kalau ente apal zubat, ente jangan bangga dulu. Ana baru ngapalkan zubat. Ana punya sohib apal bahja 44.000 bait. Nah, kalau ente apal bahja, ana punya sohib minhaj talibin Imam Nawawi apal. Tidak ada apa-apanya. Kalau seperti itu, ente terus nuntut ilmu, ente terus. Ibadah juga seperti itu. Ana ini apa? Sholat cuman yang wajib sama yang sunnah. 10 rakaat itu aja. Wallah, ana punya teman yang ghairu muakkadah. Alhamdulillah ana sholat subuh. Ana punya teman subuh jam 8. Tidak maju-maju ente. Ana punya teman qiyamul lail tidak pernah ninggalkan. Nah ini agar kita kalau lihat di atas kita terpicu, kita semangat untuk berbuat yang lebih baik. Makanya dikatakan di sini, dan tanda orang yang celaka ialah orang yang melihat di atasnya dalam urusan dunia dan di bawahnya dalam urusan agama. Nah, orang yang sudah seperti itu, Allah berfirman kepadanya. Apa kata Allah? Yaqulullahu ta'ala aradtuhu wa lam yuridni.
Ini orang, aku mau dia, tapi dia nggak mau kepadaku. Aku ingin dia dekat kepadaku, tapi dia nggak mau dekat kepadaku. Ana mau, tapi dia yang nggak mau, karena punya 4 sifat tadi.